Gusti Anwar Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semuanya. Jadi perkenalkan, saya Keisha Resta Livia dan di samping saya ada Tiara Andina. kami dari Ambalan Jenderal Sudirman dan Dewi Sartika, gugus depan 01.075/01.076 Pangkalan SMA Negeri 1 Saralangun. Jadi di sini kami mengikuti lomba LKPB Dengan mengupas tuntas video tentang stunting. Saya asli Minangkabau, dari Ranah Minang. D3 saya di Padang, S1 saya di Malang, Universitas Brawijaya. Ada yang mau lanjut kuliah di sini nggak? Ini SMP apa SMA ya? Oh, SMP. Usia 5 sampai 9 tahun itu fokusnya untuk masalah infeksi dan juga untuk kekurangan gizi. Ada intervensi yang kita lakukan dan ini memang sudah aktivitas dari kesehatan khususnya ya. Ada pemberian obat cacing, ini biasanya diberikan. Sudah semuanya dapat? Semuanya minum? Kayaknya ada yang nggak minum. Minum terus dari 2021 ke 2023. Tapi stuntingnya masih A. Selamat menyaksikan. Masalah stunting adalah salah satu isu penting yang sekarang masih menjadi perhatian besar. Berdasarkan dari hasil laporan Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada sekitar 149 juta balita yang masih terkena stunting pada tahun 2020. Indonesia menduduki peringkat keempat kasus stunting tertinggi di dunia dan peringkat kedua kasus stunting tertinggi di Asia Tenggara. Pemerintah berupaya menurunkan kasus stunting ini dan alhasil pemerintah berhasil menurunkan kasus stunting ini dari 37,8% di tahun 2013 menjadi 27,6% di tahun 2019. Namun hal ini masih sangat kurang dari toleransi yang diberikan oleh WHO, yaitu kurang dari 20%. Apa sih itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting dapat menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berikut beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang stunting. Yang pertama, stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak dalam jangka pendek. 2. Stunting dapat menyebabkan kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah, penurunan perkembangan yang kognitif, peningkatan resiko obesitas dan daya tahan tubuh yang melemah. Yang ketiga, stunting dapat dicegah dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. 4. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi pada saat ibu hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6%, berdasarkan dari hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 24,4%, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024, yakni sebesar 14%. Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja keluarga dari anak yatim piatu ini kesulitan. Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6%, tetapi Presiden Joko Widodo memiliki target di tahun 2024, kasus ini bisa turun hingga 14%. Dari setiap anak yang lahir di Indonesia, 18,5% berpotensi terkena stunting. Salah satu upaya pencegahan stunting adalah pemberian makanan yang bergizi. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses sebelum anak terkena stunting. Oleh sebab itu, penyuluhan digalakan agar orang tua juga waspada dan memonitor perkembangan anak-anaknya. Gejala stunting pada anak yakni 1. Pertumbuhan perkembangan tulang tertunda. 2. Berat badan lebih rendah dari anak seusianya. 3. Tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya. 4. Pertumbuhan lambat.
Yang kelima, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. 6. Kemampuan fokus dan memori belajarnya kurang baik. 7. Anak cenderung lebih pendiam. 8. Fase pertumbuhan gigi pada anak melambat. 9. Anak lebih mudah terinfeksi atau terserang berbagai penyakit. Cara mengatasi gejala berikut yakni dengan 1. Melakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, yakni 1 bulan sekali untuk usia 0 sampai 12 bulan dan 3 bulan sekali untuk usia 1 sampai 3 tahun. Yang kedua, memberikan imunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, memenuhi asupan gizi seimbang dengan makanan tinggi protein, zat besi yang diimbangi dengan makanan tinggi vitamin C. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah menerapkan pola hidup sehat. Badannya kecil dan tidak tinggi. Kalau posyandu tak pernah datang. Tak makan sayur, tak makan lauk. Waktunya makan, anaknya malah kabur. Stunting, 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 itu namanya. Ayo, 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 dijaga bersama. Cukup gizi, distribu HPK, dan pantau rutin tumbuh kembang. Sekian pengupasan materi tentang stunting. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.